Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada Zoom meeting kali ini, kita akan membahas materi tentang pengujian hipotesis. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, berikut biodata singkat tentang saya. Bagi yang belum kenal, nama lengkap Bunga Mardotilah, tempat tanggal lahir Jambi 8 Januari 1986, golongan 3C, alamat kantor kampus FST, karena saya adalah salah satu dosen Prodi Matematika FST. Alamat email bunga.mardotila@gmail.com. Riwayat pendidikan S2 Magister Statistika Terapan Unpad, lulus tahun 2010, S1 Statistika Unpad, lulus tahun 2008, SMA N1 Kota Jambi, lulus tahun 2003, SMP N1 Padang Panjang, lulus tahun 2000, SDN 03 Tanjung Barula, lulus tahun 1997, dan TK Pertiwi 1 Jambi, lulus tahun 1991. Baik, kita awali dengan pengertian hipotesis. Asal katanya adalah hypo atau bawah dan tesa kebenaran. Sehingga dapat didefinisikan hipotesis adalah pernyataan atau dugaan proposisi yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Berikut adalah ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, harus menyatakan hubungan. Yang kedua, harus sesuai dengan fakta. Ketiga, harus sesuai dengan ilmu atau tumbuh dengan ilmu pengetahuan. Harus dapat diuji. Selanjutnya, harus sederhana. Selanjutnya, harus dapat menerangkan fakta, jelas secara konseptual, mempunyai rujukan empiris, bersifat spesifik, dapat dihubungkan dengan teknik penelitian yang ada, serta berkaitan dengan teori. Itulah ciri-ciri hipotesis yang baik. Jika ada salah satu yang tidak dipenuhi, berarti belum dapat dinyatakan sebagai hipotesis yang baik. Baik, jenis hipotesis antara lain adalah hipotesis nol atau nihil, simbolnya H0, dan hipotesis alternatif atau kerja atau H1 atau HA. Kita mulai dari hipotesis nol. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan kita uji. Disebut hipotesis nol karena perbedaannya nol dengan hipotesis sebenarnya. Hipotesis nol dapat dinyatakan dengan tidak ada. Jadi hipotesis nol ini merupakan kondisi realnya atau kondisi normalnya. Sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan HA atau hipotesis kerja yang ingin kita buktikan dapat dinyatakan dengan ada. Jadi ketika misalkan ada suatu hal yang menurut kita berbeda dari kondisi normal, terus kita duga, kita hipotesiskan, itu diletakkan, diposisikan di H1 atau HA. Sehingga kita harus bekerja untuk membuktikan hipotesis tersebut. Baik, hipotesis penelitian adalah hipotesis yang dibuat atau digunakan dalam suatu penelitian. Perbedaannya dengan hipotesis statistik adalah hipotesis yang dibuat atau digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Jadi, jika kita memiliki penelitian, akan ada dua hipotesis yang kita buat, yakni hipotesis penelitian berupa pernyataan, sedangkan hipotesis statistik berarti dengan kalimat statistik. Hipotesis penelitian dapat kita sesuaikan dengan judul atau rumusan masalah dalam penelitian kita. Baik, prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, kita tentukan dulu formula hipotesisnya. Kedua, menentukan taraf nyata dan nilai tabel. Adalah batas toleransi dalam menerima kesalahan dari hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Dilambangkan atau disimbolkan dengan alfa, besarnya 1%, 5%, atau 10%. Ada juga yang 15%. Ada juga 20%, tapi jarang sekali digunakan. Jadi maksudnya di sini, jika kita menggunakan alfa 1%, itu artinya kita memiliki taraf
kepercayaan sebesar 99% terhadap hipotesis kita. Biasanya untuk alfa 1% ini digunakan pada bidang medis karena menyangkut nyawa manusia. Nah, yang 5% ini adalah alfa yang lazim digunakan untuk penelitian umum, baik itu sains ataupun sosial. Nah, ini yang tidak ada kaitannya dengan nyawa manusia. Ini yang terbaik ya, 5% maksudnya dibandingkan dengan 10%. Jika kita gunakan alfa 10%, itu penelitian kita sedikit lemah. Baik. Bagaimana menentukan kriteria pengujian? Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam hal menerima atau menolak hipotesis nol. Nanti akan dibahas lebih lanjut pada sesi berikutnya. Dengan cara membandingkan nilai kritis, nilai alfa, tabel dari distribusinya dengan nilai uji statistiknya. Terima H0 jika berada di luar nilai kritis. Melakukan uji statistik rumus-rumus dari distribusi tertentu, yaitu dengan uji T, uji Z, uji F, atau ini bukan X kuadrat ya, tapi C kuadrat. Simbolnya mirip X, tapi sebetulnya berbeda. Nah, selanjutnya kita bisa membuat kesimpulan berdasarkan hasil dari uji statistik kita. Selanjutnya, pengujian hipotesis dibedakan berdasarkan tingkat eksplanasinya. Yang pertama, pengujian hipotesis hubungan atau uji hubungan. Ini bisa dalam bentuk korelasi, bisa dalam bentuk cross step ya. Selanjutnya, pengujian hipotesis beda atau uji komparatif. Ini bisa dengan uji T dan uji ANOVA. Selanjutnya, pengujian hipotesis deskriptif. Ini bisa dengan berbagai prosedur multivariat, misalkan clustering, atau dalam prediksian faktor-faktor atau analisis faktor eksploratori ya. Baik, kita lanjutkan. Bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif, rumusan masalah. Berapa lama daya tahan TV merek P? Hipotesisnya daya tahan TV merek P adalah 11.500 jam. Selanjutnya, hipotesis komparatif. Rumusan masalah, bagaimana daya tahan TV merek P bila dibandingkan dengan TV merek Q? Hipotesisnya daya tahan TV merek P lebih dari daya tahan TV merek Q. Selanjutnya, hipotesis asosiatif. Rumusan masalah, bagaimana bentuk hubungan antara stres dan kinerja karyawan PTX? Hipotesisnya ada hubungan positif antara stres dan kinerja karyawan PTX. Berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya. Pengujian hipotesis dua pihak atau two-tailed test adalah pengujian hipotesis di mana H0 berbunyi sama dengan dan HA berbunyi tidak sama dengan. Sedangkan pengujian hipotesis pihak kiri atau sisi kiri adalah pengujian hipotesis di mana H0 berbunyi sama dengan atau lebih besar sama dengan dan HA berbunyi lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Pengujian hipotesis pihak kanan atau sisi kanan adalah pengujian hipotesis di mana H0 berbunyi sama dengan atau lebih kecil sama dengan, dan HA berbunyi lebih besar atau lebih besar sama dengan. Kesalahan dalam pengujian hipotesis terdiri atas kesalahan tipe 1. Kesalahan ini terjadi apabila H0 ditolak padahal kenyataannya benar, artinya kita menolak hipotesis tersebut yang seharusnya diterima. Kesalahan tipe 2 adalah kesalahan ini terjadi apabila H0 diterima padahal kenyataannya salah, artinya kita menerima hipotesis tersebut yang seharusnya ditolak. Kesalahan tipe 1 ini yang biasa digunakan dalam penelitian yaitu alfa, sedangkan kesalahan tipe 2 ini adalah beta. Jika kita timbang-timbang, ini akan lebih minim risikonya untuk melakukan kesalahan tipe 1 dibandingkan kita melakukan kesalahan tipe 2. Contohnya seperti ini, misalkan ada suatu penerimaan tenaga kerja di suatu perusahaan, ternyata kita menolak orang yang kompeten, itu kesalahan tipe 1. Nah, sedangkan kesalahan tipe 2 adalah kita menerima orang yang tidak kompeten, maka yang lebih merugikan adalah kesalahan tipe 2. Sehingga dalam statistik yang biasa digunakan adalah kesalahan tipe 1. Baik, lanjut. Ini adalah visualisasi dari hipotesis, pengujian hipotesis, dan bagaimana tipe-tipe ini bekerja. Ini adalah beta untuk salah jenis 2, salah jenis 1 adalah alfa. Tadi seperti yang dijelaskan, inilah visualisasinya. Untuk lebih lanjutnya, silakan dipahami dulu.
Alfa adalah peluang menolak H0 pada hal H0 benar. Beta adalah peluang menerima H0 pada hal H1 yang benar. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada uji terhadap rata-rata proporsi dan varians, dan tambahan satu lagi adalah proporsi. Di sini ada, sebelum kita masuk ke uji hipotesis terhadap rata-rata, varians, dan proporsi, ada kesalahan dalam uji hipotesis, uji satu arah, dan uji dua arah. Ada juga yang menyebutnya uji satu ekor, uji dua ekor, ada juga yang menyebutnya uji satu pihak, uji dua pihak, itu sama saja. Atau bahasa Inggrisnya uji one tail test, two tail test, gitu ya. Baik, ini contohnya H0 U sama dengan 75.000, H1 U tidak sama dengan 75.000, H0 U lebih dari 75.000, H0 U kurang dari 75.000. Maaf, ini mungkin sedikit perlu diralat. U-nya lebih dari sama dengan 75.000, H0 U kurang dari sama dengan 75.000, karena pada H0 itulah terdapatnya sama dengan. H1 tidak terdapat tanda sama dengan ya. Ini diralat sedikit ya. Jadi ketika H0-nya U lebih dari sama dengan 75.000, maka H1-nya U kurang dari 75.000 lawannya atau tandingannya. Sedangkan ketika H0U kurang dari sama dengan 75.000, maka H1-nya U lebih dari 75.000. Ini saya perbaiki dulu sebentar. Oke, sudah benar ya. Baik, di sini ada uji dui arah atau uji satu arah arah kanan, uji satu arah kiri. Ini dui arah yang ini ya, H0 H1 sama dengan tidak sama dengan. Jadi ketika kita hipotesis yang menggunakan menggunakan tanda sama dengan dan tidak sama dengan, itu artinya uji dui arah. Sedangkan ketika kita menggunakan tanda lebih dari sama dengan, kurang dari itu adalah uji satu arah kanan, dan kurang dari 75.000 itu uji satu arah kiri. Untuk pengujian hipotesis mengenai nilai rata-rata U apabila ragam populasi diketahui, delta kuadrat diketahui, maka ini sigma kuadrat ya, maaf salah lagi nih. Sebentar saya perbaiki dulu. Ini bukan delta, tapi sigma ya. Ini juga sigma. Oke, kita lanjutkan. Untuk pengujian hipotesis mengenai nilai rata-rata U, apabila ragam populasi diketahui, sigma kuadrat diketahui. Ragam ini nama lainnya varians, saya ubah lagi. Maka dapat menggunakan uji Z berikut ini. Z sama dengan X min U0 per sigma per akar N. U0 ini yang dimuat pada H0 ya. Dengan taraf nyata alfa. Jadi taraf nyata alfa ini kesalahan tipe 1, nama lainnya taraf nyata, taraf signifikansi, atau alfa ya. Maka untuk pengujian dui arah nilai kritisnya adalah min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2.
Contoh, suatu perusahaan alat-alat olahraga telah mengembangkan teknik baru dalam pembuatan produknya dan mengklaim bahwa daya tahan kekuatannya mampu menampung beban seberat 15 kg dengan simpangan baku 0,5 kg jika diambil 50 buah alat olahraga tersebut dan setelah diuji diperoleh bahwa U adalah 15 kg sesuai pernyataan yang dibuat perusahaan tersebut. Gunakan taraf nyata alfa 0,01. Penyelesaiannya H0 seperti kita lihat di soal itu bunyinya adalah U sama dengan 15 kg dan H1 sebagai tandingannya U tidak sama dengan 15 kg. Alfanya 0,01, daerah kritisnya adalah Z kurang dari min 2,56 dan Z lebih dari 2,56 di mana rumusnya adalah Z sama dengan X min U0 per sigma per akar N. Ntar saya ubah dulu ya ini. Baik, untuk perhitungannya X adalah 14,8 kilogram dan N-nya adalah 50. Maka Z sama dengan X min U0 per sigma per akar N adalah 14,8 per 15 per 0,5 per akar 50. Diperolehlah nilai min 2,828. Min 2,828 ini berada pada daerah tolak. Karena ini adalah uji dui arah. Sehingga keputusannya adalah tolak H0 dan ambil keputusan bahwa rata-rata kekuatan olahraga tidak sama dengan 15 kg, tetapi dalam kenyataannya lebih rendah dari 15 kg. Ini contoh lainnya. Dalam suatu prosedur registrasi mahasiswa di suatu universitas tertentu membutuhkan waktu rata-rata 50 menit. Dengan waktu ini dirasakan cukup lama, untuk itu telah dikembangkan prosedur baru. Ingin diketahui apakah prosedur baru yang dicoba itu cukup efektif dan efisien dalam soal waktu. Suatu contoh yang terdiri dari 12 mahasiswa diambil. Ini suatu sampel yang terdiri dari 12 mahasiswa diambil ketika melakukan registrasi dan diperoleh rata-rata 42 menit dengan simpangan baku atau S. S ini adalah akar dari varians ya atau akar dari ragam senilai 11,9 menit. Uji hipotesis dengan menggunakan taraf nyata alfa sama dengan 0,05 dan gunakanlah pengujian satu arah. Maka penyelesaiannya H0 U-nya adalah 50 menit, H1 U-nya kurang dari 50 menit karena kita menggunakan uji satu arah, dan A sama dengan 0,05. Ini untuk H0 bisa diubah juga menjadi seperti ini. Lebih dari sama dengan ya. Karena ujinya satu arah. Oke, alfanya, ini alfa ya. Waduh, saya lupa perbaiki tadi. Alfanya adalah 0,05.
atau taraf nyata ya. Taraf nyata. Daerah kritisnya T kurang dari 1,796 di mana T sama dengan X min U0 per S akar N. Dengan derajat bebas V-nya adalah 12 kurang 1 sama dengan 11. Perhitungan X sama dengan 42 menit, S-nya 11,9 menit, dan N sama dengan 12. Sehingga kita masukkan ke rumus ini, diperolehlah hasil min 2,33. Keputusannya tolak H0 pada taraf nyata 0,05 karena T sama dengan min 2,33 berada dalam daerah kritis. Dengan demikian dapat dibuat kesimpulan bahwa prosedur registrasi yang baru lebih efisien dalam hal waktu. Ini jika kita uji dalam dua arah soal yang tadi, maka seperti ini bisa dibaca sendiri ya di slide yang sudah saya bagikan juga. Ini ketika satu pihak atau satu arah ujinya, seperti ini visualisasi dengan kurva normalnya. Sedangkan ketika kita gunakan dua pihak, maka visualisasi kurvanya seperti ini. Baik, pengujian hipotesis mengenai proporsi, ini bisa dibaca juga. Simbolnya beda lagi, P sama dengan P0. H1 salah satu dari P kurang dari P0, P lebih dari P0, atau P tidak sama dengan P0. Terus selanjutnya pilih taraf nyata uji sebesar alfa, daerah kritisnya seperti ini, perhitungannya seperti ini. Di mana Q0 sama dengan 1 min P0. Keputusannya tolak H0 jika Z berada dalam daerah kritis, selain itu terima H0. Ini contoh, suatu perusahaan mengklaim, contoh untuk proporsi ya. Nanti yang untuk proporsi kita bahas sesi berikutnya lebih lengkapnya lagi. Kriterianya dan visualisasi untuk penerimaan atau penolakan H0-nya sama seperti tadi, cuman bedanya ini adalah proporsi. Rumusnya berbeda. Selanjutnya selain pengujian proporsi, kita bisa menguji hipotesis untuk pengamatan berpasangan atau paired observation, biasanya dengan uji T, paired sample t-test ya kalau di SPSS. Selanjutnya pengujian hipotesis untuk beda atau selisih dua nilai rata-rata U1 min U2. Dan juga pengujian untuk beda selisih dua nilai proporsi P1 min P2. Dan pengujian hipotesis mengenai ragam proporsi atau populasi, maaf. Ragam populasi atau varians populasi. Uji Z ini alfa per 2 0,05, maka kalau 0,05 itu adalah uji satu pihak, jadi alfanya tidak dibagi dua, alfa saja, sedangkan alfa jika ujinya dua pihak, alfa per 2 0,025. Untuk menghitung derajat bebasnya N-1. Uji T sama dengan alfa 0,05, derajat bebasnya N-1 juga. Biasanya uji Z ini digunakan untuk sampel besar, uji T digunakan untuk sampel yang kecil. Uji T ini digunakan untuk sampel yang kurang dari 30, uji Z digunakan untuk sampel yang lebih dari 30. Jika sampelnya pas 30 itu bebas saja, boleh Z, boleh T ya. Baik, kita lanjutkan ke sesi kedua untuk membahas lebih lanjut tentang uji terkait proporsi populasi, rata-rata populasi, dan juga varians populasi.
Ini silakan diperhatikan. Baik, kita review sedikit tadi kriteria pengambilan keputusan yang kita gunakan tadi adalah metode nilai P yang menggunakan tingkat signifikansi alfa. Metode tradisionalnya adalah menggunakan daerah kritis pakai visualisasi tadi ya, digunakanlah kurva. Jadi kalau kita mau menggunakan nilai P itu sebetulnya tidak perlu lihat kurva, tapi kalau kita ingin lengkap itu gunakanlah dua-duanya yaitu dengan P value atau nilai P dan juga dengan kurva. Oke, setelah kesimpulan mengenai ditolak atau gagal ditolaknya hipotesis nol sudah diputuskan, maka selanjutnya tugas kita adalah menyusun kalimat yang bisa dipahami oleh orang banyak. Untuk itu penting bagi kita untuk bisa membuat kesimpulan akhir dari uji hipotesis yang telah kita lakukan untuk tidak memuat istilah-istilah teknis statistika agar mudah dimengerti orang ya. Nah, dalam tabel 332 disajikan 4 kemungkinan kalimat-kalimat kesimpulan akhir uji hipotesis yang tergantung dari klaim awal dan ditolak atau gagal ditolaknya hipotesis nol. Oke, klaim awal memuat persamaan. Hipotesis nolnya H0 ditolak, kesimpulan akhirnya terdapat cukup bukti untuk menjamin penolakan terhadap klaim titik-titik klaim awal tergantung ya rumusan masalahnya apa tadi. Terus klaim awal memuat persamaan H0 gagal ditolak, kesimpulan akhirnya tidak cukup bukti untuk menjamin penolakan terhadap klaim titik-titik itu tergantung kasusnya apa. Dan klaim awal tidak memuat persamaan, maka H0 ditolak, itu artinya penelitiannya signifikan, H1 kita terima, data sampel mendukung klaim bahwa ini bla bla, hipotesis penelitiannya kita masukkan di dalam kalimat itu ya. Sedangkan klaim awal tidak memuat persamaan, H0 gagal ditolak, tidak cukup bukti sampel untuk mendukung klaim awal. Oke, untuk menyatakan kesimpulan akhir, misalkan seorang peneliti memiliki klaim bahwa proporsi rumah tangga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 yang memiliki atau menguasai komputer lebih dari 28,63%. Dengan demikian, klaim ini P lebih dari 0,2863 menjadi hipotesis alternatif. Sedangkan P sama dengan 0,2863 menjadi hipotesis nol. Setelah melakukan survei, ternyata sampel yang diperoleh mengarah ke penolakan hipotesis nol P sama dengan 0,2863, maka nyatakanlah kesimpulan akhir peneliti tersebut. Nah, pembahasan. Karena klaim awal tidak memuat persamaan dan hipotesis nol ditolak, maka kesimpulan akhir peneliti tersebut adalah terdapat cukup bukti data sampel untuk mendukung klaim yang menyatakan bahwa proporsi rumah tangga di Provinsi DIY pada tahun 2015 yang memiliki atau menguasai komputer lebih dari 28,63%. Jadi sudah banyak yang memiliki dan menguasai komputer ya. Selanjutnya, Galat dalam uji hipotesis. Dalam uji hipotesis, kita menggunakan informasi dari data sampel untuk memutuskan apakah menolak atau gagal menolak hipotesis nol karena kita menggunakan informasi yang tidak menyeluruh, yaitu data sampel. Maka bisa saja kita membuat keputusan yang benar ataupun keputusan tidak benar. Meskipun yang kita lakukan semuanya benar. Jika kita rinci, maka kita mendapatkan 4 kemungkinan hasil dalam uji hipotesis. Yang pertama menolak hipotesis nol ketika hipotesis alternatif benar. Keputusan ini benar. Yang kedua, gagal menolak hipotesis nol ketika hipotesis nol benar. Keputusan ini juga benar. Selanjutnya, menolak hipotesis nol ketika hipotesis nol sebetulnya benar. Keputusan ini salah. Jenis kesalahan semacam ini disebut dengan galat jenis 1, simbolnya alfa. Digunakan untuk mempresentasikan peluang galat jenis 1. Yang keempat adalah gagal menolak hipotesis nol ketika hipotesis nol tersebut sebetulnya salah. Keputusan ini salah, jenis kesalahan ini disebut dengan galat jenis 2, simbolnya beta, digunakan untuk merepresentasikan galat jenis 2. Tadi sudah kita bahas juga di sesi 1 ya. Ini cuma mengulang saja, makanya Ibu cepat-cepat bacanya. Jadi kekeliruan ini disebut juga galat, nama lainnya. Buku-buku statistik itu berbeda-beda istilah, tapi sebetulnya maknanya sama. Seperti tadi contohnya ragam itu artinya varians, sedangkan galat ini kekeliruan ya, atau error. Galat ini berasal dari bahasa India, galat he. Nah itu namanya kesalahan, salah gitu ya.
Karena banyak ahli statistik itu memang dari India ya. Ini tentang ringkasan uji hipotesis bisa dibaca sendiri. Kita akan masuk ke uji proporsi ya. Nah, ini dia uji hipotesis untuk proporsi populasi. Metode yang dijelaskan pada bagian ini bertujuan untuk menguji klaim yang berkaitan dengan proporsi populasi. Di sini ada beberapa contoh klaim mengenai proporsi populasi sebagai berikut. Pada tahun 2017, lebih dari 91,2% warga Indonesia menilai TNI sebagai institusi dengan citra yang baik. Pada tahun contoh selanjutnya, pada tahun ajaran 2016-2017, dari semua guru dan kepala sekolah di tingkat SD, lebih dari 80% diantaranya berpendidikan minimal S1. Contoh berikutnya, pada tahun 2014, proporsi film bergenre drama yang ditayangkan oleh perusahaan film atau perfilman di Indonesia berbeda dengan proporsi tahun sebelumnya, yaitu 16,28%. Nah, terdapat dua metode untuk menguji klaim atau hipotesis mengenai proporsi populasi. Metode pertama menggunakan distribusi normal sebagai pendekatan untuk distribusi binomial, sedangkan metode kedua menggunakan distribusi binomial secara langsung. Pada bagian awal subbab ini akan dijelaskan bagaimana melakukan uji hipotesis mengenai proporsi populasi dengan menggunakan distribusi normal untuk mendekati distribusi binomial. Selanjutnya pada bagian berikutnya kita akan menggunakan distribusi binomial untuk menguji hipotesis terkait proporsi populasi. Yang pertama menggunakan distribusi normal. Uji hipotesis mengenai proporsi populasi tujuannya adalah menguji suatu klaim atau hipotesis mengenai atau dugaan mengenai proporsi populasi menggunakan metode formal uji hipotesis. Notasinya N sama dengan ukuran sampel atau banyaknya percobaan. P topi proporsi sampel, P proporsi populasi. Berdasarkan klaim, P adalah nilai yang digunakan dalam hipotesis nol. Persyaratan, 1. Sampel merupakan sampel acak sederhana. 2. Kondisi-kondisi untuk distribusi binomial terpenuhi, yaitu terdapat percobaan saling bebas yang banyaknya tertentu dan memiliki peluang konstan, dan masing-masing percobaan bisa dikategorikan menjadi sukses dan gagal. 3. Kedua kondisi N kali P lebih dari sama dengan 10, dan N dikali 1 min P lebih dari sama dengan 10 itu terpenuhi. Statistik ujinya adalah Z sama dengan P topi min P per akar dari P dikali 1 min P per N. Nilai P dan nilai-nilai kritis dapat ditentukan dengan menggunakan tabel distribusi normal baku atau dengan software ya atau teknologi. Nah, dalam menentukan statistik uji di rumus sebelumnya, kita menggunakan proporsi populasi P yang dinyatakan di dalam hipotesis nol. Hal ini dikarenakan hipotesis nol tersebut diasumsikan benar ketika uji hipotesis tersebut ketika kita menguji hipotesis tersebut, sehingga min dan simpangan baku dari distribusi samplingnya secara berturut-turut adalah mu P topi sama dengan P, dan sigma P topi sama dengan akar dari P kali 1 min P per N. Oke, selanjutnya kita akan uji hipotesis dengan metode nilai P. Pada tahun 2015, Litbang Kompas melakukan survei terhadap warga Indonesia mengenai citra TNI dan diperoleh bahwa 91,2% warga Indonesia menilai bahwa TNI memiliki citra yang baik. Untuk melihat apakah ada kenaikan citra TNI, 2 tahun kemudian seorang peneliti mensurvei 500 warga Indonesia secara acak dan diperoleh 470 diantaranya menyatakan bahwa TNI sebagai institusi yang memiliki citra yang baik. Gunakan informasi ini dengan tingkat signifikansi 0,05 untuk menguji klaim atau dugaan atau hipotesis bahwa peneliti tersebut menyatakan bahwa lebih dari 91,2% warga Indonesia menilai TNI sebagai lembaga yang memiliki citra positif atau citra baik ya. Oke, pembahasan. Pertama, kita harus memeriksa dulu persyaratan-persyaratan yang diperlukan seperti yang dinyatakan dalam soal. Sampel merupakan sampel acak sederhana.
Terdapat percobaan-percobaan yang saling bebas dan dengan banyaknya tertentu yaitu 500 dan masing-masing percobaan tersebut memiliki dua kemungkinan hasil yaitu positif dan negatif dengan N sama dengan 500 dan P sama dengan 0,912. Maka N dikali P adalah 456 dan N dikali 1 min P adalah 44 sehingga kedua kondisi N kali P lebih dari 10 lebih dari sama dengan 10 dan N dikali 1 min P lebih dari sama dengan 10 itu terpenuhi. Dengan demikian, semua persyaratan untuk melakukan uji hipotesis terpenuhi. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis dengan metode nilai P. Langkah 1, klaim awal menyatakan bahwa lebih dari 91,2% warga Indonesia menilai bahwa TNI memiliki citra yang baik. Klaim ini bisa disimbolkan menjadi P lebih dari 0,912. Langkah kedua, negasi dari klaim awal adalah P kurang dari 0,912. Langkah 3, dari dua bentuk matematis sebelumnya, bentuk P lebih dari 0,912 tidak memuat adanya persamaan, sehingga bentuk ini menjadi hipotesis alternatif. Hipotesis nolnya adalah pernyataan P sama dengan 0,912. Dengan demikian kita bisa menuliskan H0 dan H1 sebagai berikut. H0 adalah P sama dengan 0,912, H1 P-nya lebih dari 0,912. Langkah 4, seperti yang diminta dalam soal, kita gunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Langkah 5, karena kita akan melakukan uji hipotesis mengenai proporsi populasi P, maka statistik yang relevan adalah proporsi sampel P-topi. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan distribusi normal untuk mendekati distribusi binomial. Nah, sebelum menentukan statistik uji, pertama kita tentukan proporsi sampelnya. Karena dalam soal diketahui X sama dengan 470 dan N sama dengan 500, maka P-topi sama dengan X per N, 470 per 500 sama dengan 0,94. Selanjutnya kita tentukan uji statistik uji Z. Z sama dengan P-topi min P per akar dari P kali 1 min P per N sama dengan 0,94 min 0,912 per akar dari 0,912 dikali 1 dikurangi 0,912 per 500 sama dengan 2,21. Hipotesis alternatif yang kita miliki memuat tanda lebih dari sehingga kita menggunakan uji pihak kanan. Dalam uji pihak kanan, nilai P dapat ditentukan dengan mencari luas daerah di bawah kurva yang terletak di sebelah kanan uji Z sama dengan 2,21 dengan menggunakan rumus 1 min norm S 2,21 true. Di Excel kita peroleh nilai P adalah 0,013553. Rumus Excel norm titik S di titik ini digunakan untuk menentukan luas daerah di sebelah kiri skor Z tertentu, sehingga kita harus mengurangkan nilai tersebut dari 1 untuk memperoleh luas daerah di sebelah kanan. Langkah 7, karena nilai P yang sama dengan 0,013553 kurang dari atau sama dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05, maka kita tolak hipotesis 0. Interpretasinya, kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa lebih dari 91,2% warga Indonesia menilai TNI sebagai lembaga yang memiliki citra positif atau memiliki citra yang baik. Hanya sedikit perbedaan ya antara metode dengan p-value dengan metode tradisional. Sebetulnya sama saja, ini dengan p-value ini kan sama ya titiknya, cuma arsirannya saja yang agak berbeda. Ini toh juga adalah p-value-nya, ini juga p-value yang di sini ya. Ini metode tradisional, silakan dibaca saja tadi di slide yang sudah saya berikan sebelum men-share video pembelajaran ini. Yang menggunakan distribusi binomial juga ya, silakan dibaca dulu. Kita masuk ke uji hipotesis untuk min populasi. Untuk uji hipotesis min populasi ini ada dua, yakni ketika simpangan baku populasi sigma diketahui dan yang kedua adalah ketika simpangan baku populasinya tidak diketahui. Yang pertama kita mulai dulu dari simpangan baku populasi sigma diketahui. Nah, tujuan dari uji hipotesis ini
adalah untuk menguji suatu klaim atau hipotesis atau dugaan mengenai min populasi ketika simpangan baku atau standar deviasi, nama lain dari simpangan baku, dari populasi itu atau sigma tidak diketahui dengan menggunakan metode formal uji hipotesis. Nah, notasi-notasi yang dibutuhkan di sini adalah N, ukuran sampel, X garis atau X bar, biasanya ada yang menyebut ini X bar ya. X garis adalah min sampel, mu adalah min populasi, sigma adalah simpangan baku populasi. Apa saja persyaratannya? Yang pertama, sampel merupakan sampel acak sederhana. Kedua, nilai simpangan baku populasi sigma diketahui. Ketiga, paling tidak satu kondisi berikut terpenuhi, populasi berdistribusi normal atau N-nya lebih dari sama dengan 30. Maka statistik ujinya adalah Z sama dengan X garis min mu per sigma per akar N. Nilai P dan nilai kritis bisa ditentukan dengan menggunakan distribusi normal baku. Nah, serupa dengan prosedur pengujian hipotesis untuk proporsi populasi, uji hipotesis untuk min populasi juga bisa dilakukan dengan menggunakan nilai P dan metode tradisional. Oke, contoh berikut untuk lebih jelasnya. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai tukar dolar US ke rupiah. Misalnya terjadi inflasi, perbedaan suku bunga, neraca perdagangan, dan hutang negara. Data berikut berisi sampel acak sederhana nilai tukar dolar US ke rupiah dalam satu dekade, yaitu mulai dari tahun 2007 sampai dengan 2016. Dengan menggunakan data tersebut dan tingkat signifikansi 0,05, ujilah klaim yang menyatakan bahwa nilai tukar rupiah pada tahun 2007 hingga 2016 lebih dari 9.500 dan asumsikan simpangan baku populasinya adalah 1.723,37 rupiah. Bagaimana penyelesaiannya? Pertama, kita lakukan pemeriksaan persyaratan. Yang pertama, sampel merupakan sampel acak sederhana. Yang kedua, simpangan baku populasinya diketahui, yaitu sigma sama dengan 1.723,37 rupiah. Yang ketiga, ukuran sampelnya N adalah 50, yang lebih dari 30. Semua persyaratannya terpenuhi. Sehingga bisa kita lakukan uji ini. Langkah 1, klaim yang menyatakan bahwa nilai tukar dolar US ke rupiah lebih dari 9.500 rupiah bisa dinyatakan ke dalam bentuk mu lebih dari 9.500. Ini kita taruh di H1. Selanjutnya bentuk alternatif dari klaim adalah mu kurang dari 9.500. Karena memuat sama dengan itu ditaruh di H0. Alfanya 0,05. Statistik ujinya kita masukkan ke rumus ya, data-data yang sudah diketahui. Min sampelnya dari sampel yang ada itu adalah 10.160,37. Maka kita hitung diperoleh Z-nya 2,71 positif ya. Karena yang kita lakukan merupakan uji pihak kanan, maka kita lihat gambar. Nilai P ada di sini. Karena nilai P-nya 0,003 kurang dari tingkat signifikansi alfa 0,005, maka kita tolak hipotesis 0. Kita terima H1. Nah, kita tolak H0, maka kita dapat simpulkan bahwa data sampel tersebut mendukung klaim yang menyatakan bahwa min nilai tukar dolar US ke rupiah mulai tahun 2007 sampai 2016 itu adalah lebih dari 9.500. Untuk yang metode tradisionalnya silakan dibaca sendiri. Selanjutnya, untuk simpangan baku populasi atau sigma itu tidak diketahui. Tujuan dari uji hipotesis ini adalah menguji suatu klaim mengenai min populasi ketika simpangan bakunya tidak diketahui dengan metode formal uji hipotesis. Notasinya N sama dengan ukuran sampel, X garis adalah min sampel, mu adalah min populasi. Persyaratannya satu sampel merupakan sampel acak sederhana
2 nilai dari simpangan baku populasi tidak diketahui, 3 paling tidak satu dari kondisi berikut terpenuhi, yakni populasi berdistribusi normal atau N lebih dari sama dengan 30, statistik ujinya kita gunakan uji T, sama dengan X garis min mu per S per akar N, karena di sini simpangan bakunya tidak diketahui, jadi kita gunakanlah simpangan baku sampel yakni S ya, simbolnya S. Nilai P dan nilai kritis ditentukan dengan menggunakan distribusi T student dengan derajat bebas DF sama dengan N-1. Contoh ya, contohnya data berisi sampel acak sederhana mengenai cuaca kota Surabaya dalam satu dekade, yaitu mulai 2008 hingga 2017. Dengan menggunakan data tersebut, ujilah klaim yang menyatakan bahwa suhu kota tersebut lebih dari 26,13 derajat Celcius, yaitu min suhu Indonesia pada dekade tersebut. Gunakanlah tingkat signifikansi 0,05. Oke, untuk persyaratan apakah bisa digunakan uji ini atau tidak? Untuk terhadap data-data ini persyaratannya apakah terpenuhi? Sampel dalam data merupakan sampel acak sederhana, simpangan baku populasinya tidak diketahui, sehingga kita gunakan simpangan baku sampel. Selanjutnya ukuran sampel N lebih dari 30, yakni N-nya sama dengan 40, maka semua persyaratannya terpenuhi. Langkah pertama dari pengujian hipotesis ini, klaim yang menyatakan bahwa suhu kota Surabaya lebih dari 26,1 derajat Celcius bisa dituliskan menjadi mu lebih dari 26,13, itu masuk di H1, sedangkan bentuk mu kurang dari sama dengan 26,13 derajat Celcius akan benar ketika klaim awal salah. Mu kurang dari sama dengan 26,13 ini kita masukkan di H0. Seperti ini ya. Ini penulisannya boleh seperti ini atau H0-nya mu kurang dari sama dengan 26,13 derajat Celcius dan H1-nya mu lebih dari 26,13 derajat Celcius. Alfanya 0,05. Data ini memiliki rata-rata atau X garis adalah 27,93 dan simpangan bakunya 1,12. Ini adalah simpangan baku sampel sekali lagi karena simpangan baku populasinya tidak diketahui. Ketika kita masukkan ke rumus maka diperolehan nilai T adalah 10,16. DF-nya 39. Maka kita peroleh T tabel dari tabel T ya. Itu adalah 1,685. Nanti akan saya uploadkan di LMS tabel T dan juga tabel Z. Nah, langkah ketujuh, karena statistik uji T-nya adalah 10,16 berada pada daerah kritis yang dibatasi oleh nilai kritis T sama dengan 1,685, maka kita tolak hipotesis nolnya. Seperti ini. Kesimpulannya, terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa min suhu atau rata-rata suhu kota Surabaya lebih dari 26,13 derajat Celcius. Dengan kata lain, min suhu kota Surabaya lebih dari min suhu Indonesia secara umum. Jadi, suhu di kota Surabaya itu lebih panas dari suhu rata-rata di Indonesia. Untuk metode tradisionalnya, silahkan dibaca sendiri. Kita masuk ke uji hipotesis untuk variansi populasi. Meskipun uji hipotesis mengenai min dan proporsi populasi sering dilakukan, namun tidak kalah penting adalah penarikan kesimpulan terkait simpangan baku dan variansi populasi. Oleh karena itu, bagian ini akan membahas uji hipotesis mengenai simpangan baku atau variansi populasi. Untuk melakukannya, kita gunakan distribusi chi-square atau chi-kuadrat yang telah dikupas pada bagian sebelumnya. Ya, persyaratannya statistik uji, nilai P, dan nilai kritis uji hipotesis adalah sebagai berikut. Tujuan dari uji hipotesis untuk simpangan baku atau variansi populasi ini adalah menguji suatu klaim mengenai simpangan baku atau variansi populasi dengan menggunakan metode formal uji hipotesis. Notasinya N
sama dengan ukuran sampel, S adalah simpangan baku sampel, S kuadrat variansi sampel, sigma adalah asumsi simpangan baku populasi, dan sigma kuadrat asumsi variansi populasi. Persyaratannya, sampel merupakan sampel acak sederhana dan populasi berdistribusi normal. Statistik uji, C kuadrat sama dengan N-1 kali S kuadrat per sigma kuadrat. Nilai P atau P-value dan nilai kritis bisa ditentukan dengan menggunakan tabel distribusi chi-square atau dengan software dengan derajat bebas DF sama dengan N-1. Nanti juga saya akan upload tabel chi-square ini ke LMS. Normalitas populasi bisa kita gunakan di sini plot ya. Bisa juga kita gunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau nanti akan saya jelaskan lebih lanjut juga ya. Mungkin saya upload juga file untuk menentukan distribusi normal ini, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Untuk tabel distribusi chi-square ini berbeda ya dari membaca tabel T dan tabel Z. Ini silakan dipahami terlebih dahulu. Ini contohnya juga dibaca dulu. Bisa kita gunakan SPSS juga untuk ini. Nah, untuk normalitas itu kita bisa gunakan Lilliefors. Lilliefors ini Kolmogorov-Smirnov juga yang digunakan. Atau kita bisa gunakan di menu SPSS itu pada statistik non-parametrik, one sample Kolmogorov legacy dialog, terus one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita masukkan data yang ingin kita uji distribusi normalnya, maka akan keluar kesimpulan jika seandainya data ini kurang dari 0,05 untuk asim sig-nya itu maka kesimpulannya data berdistribusi normal. Ini bisa dibaca juga. Nah, berbeda ya kurvanya antara chi-square dengan kurva pada distribusi Z dan distribusi T tadi. Uji hipotesis ini bisa kita lakukan dengan Excel. Akan tetapi nilai P atau P-value tidak dapat ditentukan dengan menggunakan tabel. Meskipun demikian, kita dengan mudah dapat menentukan P-value dengan menggunakan Excel. Kita bisa gunakan rumus Chizky, dis, dalam kurung 1,44, 9, true untuk memperoleh nilai P atau P-value adalah 0,002432 yang kurang dari alfa 0,005. Sehingga kita tolak 0,05 maksudnya alfa, sehingga kita tolak hipotesis 0 dan mendapatkan kesimpulan akhir persis seperti pada contoh sebelumnya. Ini yang lebih mudah ya. Rangkumannya bisa dibaca sendiri. Semoga bisa memahami penjelasan kali ini. Jika ada pertanyaan, memang diwajibkan ya membuat pertanyaan. Silakan buat pertanyaan dari video ini. Berdasarkan video ini, masing-masing mahasiswa membuat 2 pertanyaan. Nanti pertanyaannya akan saya seleksi dan dijawab pada video Q&A yang akan diupload pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.